Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Naminun Hafifah dari Prodi Administrasi Pembangunan Negara dengan NPM 24110126. Di sini saya akan memaparkan tentang perilaku budaya organisasi. Pendapat saya, organisasi adalah sekumpulan banyak orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Ada juga teori-teori dari para ahli. Yang pertama ada dari Max Weber yang dikenal dengan teori tentang birokrasi. Dia juga berpendapat bahwa organisasi yang efektif harus memiliki struktur yang jelas dengan aturan dan prosedur yang terdefinisi dengan baik. Ada juga dari Henry Fayol yang dikenal sebagai pelopor teori manajemen. Ia juga memperkenalkan konsep prinsip manajemen yang mencakup fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Persamaan dan perbedaan dari pendapat organisasi dari para ahli. Yang pertama, persamaannya itu keduanya menekankan pentingnya struktur organisasi. Yang kedua, mereka percaya bahwa aturan dan prosedur yang jelas dapat meningkatkan efisiensi. Dan ada perbedaannya juga. Yang pertama, Weber ini menekankan lebih pada birokrasi dan struktur organisasi, sedangkan Fayol lebih fokus dan fungsi dan prinsip manajemen. Dan Weber ini juga melihat organisasi dari sudut pandang sosiologis, sedangkan Fayol lebih pragmatis dalam pendekatan terhadap manajemen. Dengan kita mengikuti organisasi, seseorang dapat mengaktualisasikan dirinya. Selain itu, mereka juga yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan mereka yang tidak mengikuti organisasi. Selain itu juga, organisasi dapat bisa melatih soft skill seseorang, seperti mengatur jalannya kegiatan, mengenal karakter orang-orang, mengatur waktu dengan baik, mengasah soft skill, dan membantu jiwa kepemimpinan. Bisa juga mengatur cara berkomunikasi dengan baik, dan masih banyak lagi. Selain itu juga, dengan mengikuti organisasi, kita juga bisa memperluas jaringan dan bisa menambah wawasan kita. Nah, organisasi juga mampu membangun karakter diri kita yang matang dalam berpikir, pandai dalam bersosialisasi, kritis dalam menyikapi permasalahan, dan melatih kebersamaan dalam memecahkan masalah yang sedang kita hadapi. Nah, orang yang berhasil di organisasi juga tak canggung lagi berbicara di depan umum. Nah, di dunia ini sebenarnya tidak ada satupun orang yang sukses tanpa pernah mengikuti sebuah organisasi. Nah, organisasi apapun itu, jadi kita organisasi memiliki peran yang sangat penting untuk keberhasilan seseorang di masa yang akan mendatang. Nah, orang yang sukses ialah orang yang berhasil dalam berorganisasi. Pengembangan teori organisasi itu dibagi, ada teori organisasi klasik, ada teori organisasi neoklasik, dan ada teori organisasi modern. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan yang pertama organisasi klasik, yaitu teori organisasi klasik itu suatu teori yang mempunyai konsep organisasi dimulai sejak 1800-an pada abad ke-9 yang menjelaskan bahwa organisasi itu sebagai struktur organisasi yang hubungan-hubungan, tujuan-tujuan, kekuasaan-kekuasaan, kegiatan-kegiatan, dan peranan-peranan serta faktor lainnya ketika mereka bekerja sama. Nah, teori organisasi ini tersentralisasi serta memiliki tugas yang terspesialisasi, dan adanya pemberian petunjuk mekanistik struktural yang kaku serta cenderung tidak kreatif yang lebih digambarkan oleh para anggota teoritisi. Nah, teori organisasi klasik ini disebut dengan teori tradisional yang mempunyai perkembangan dalam 3 jenis. Yang pertama ada teori administrasi, ada teori manajemen ilmiah, dan ada teori birokrasi. Nah, yang kedua ada teori organisasi neoklasik, yaitu suatu teori yang memperhatikan pada pentingnya aspek psikologi serta sosial, baik itu sebagai suatu individu dan sebagai kelompok pada lingkaran kerja. Nah, teori organisasi neoklasik ini merupakan
teori hubungan manusia dalam pembagian kerja yang diperlu adanya dalam beberapa hal berikut. Di antaranya partisipasi, melibatkan setiap individu dalam proses pengambilan keputusan, peluasan kerja, pengambilan dari pola spesialisasi, manajemen bottom up, dan memberikan kesempatan kepada para junior guna ikut serta berpartisipasi dalam mengambil keputusan manajemen tingkat puncak. Ada teori organisasi modern. Nah, teori organisasi modern ini suatu teori yang mempunyai sifat terbuka di mana semua unsur-unsur organisasi satu kesatuan yang saling ketergantungan satu sama lain. Nah, teori organisasi modern ini dikembangkan oleh Herbert Simon yang ditandai dan juga dimulai pada saat berakhirnya gerakan kontingensi. Teori organisasi modern ini disebut sebagai analisa sistem pada organisasi, yaitu aliran ketiga terbesar yang ada dalam teori organisasi serta manajemen. Nah, sistem terbuka ini juga dikembangkan oleh Katz dan Robert Hahn yang terdapat dalam buku yang berjudul The Social Psychology of Organisasi yang menjabarkan tentang keunggulan sistem terbuka. Studi kasus dalam menggambarkan penerapan teori klasik dalam organisasi. Nah, studi kasus ini yaitu perusahaan manufaktur yang memproduksi komponen otomotif, dan seiring pertumbuhan permintaan, perusahaan ini menghadapi tantangan dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan mengelola pekerjaan. Nah, untuk itu manajemen ini memutuskan untuk menerapkan prinsip-prinsip dari teori klasik, yaitu terutama dari tokoh-tokoh Henry Fayol dan Max Weber. Nah, penerapan teori klasik ini yaitu pembagian kerja dari teori Fayol, yaitu manajemen membagi proses produksi menjadi beberapa tahap, mulai dari pengadaan, bahan baku, hingga perakitan. Setiap tahap diberikan kepada tim yang spesialisnya tertentu. Nah, hasil dari implementasi itu, pembagian kerja ini meningkatkan efisiensi karena pekerja dapat fokus pada tugas spesifik dan menjadi lebih ahli dalam pekerjaan mereka. Nah, yang kedua ada hierarki otoritas, itu teori dari Weber, yaitu struktur organisasi ini ditetapkan yang dengan jelas, di mana ada garis otoritas yang jelas dari manajer puncak hingga pekerja lapangan. Nah, setiap posisi ini memiliki tanggung jawab dan hak yang jelas. Nah, hasilnya perusahaan ini memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar di antara karyawan, dan komunikasi ini menjadi lebih teratur sehingga mengurangi kebingungan, peningkatan, dan efisiensi. Nah, yang ketiga ada sistem aturan formal, yaitu teori Weber, yaitu perusahaan ini merumuskan berbagai prosedur dari kebijakan untuk setiap aspek operasional, mulai dari keselamatan kerja hingga penanganan keluhan pelanggan. Nah, hasilnya yaitu adanya aturan formal ini, semua karyawan itu tahu apa yang diharapkan dari mereka untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan konsistensi dalam operasi. Nah, yang keempat ada fungsi manajemen, yaitu dari teori Fayol, yaitu manajemen ini menerapkan fungsi-fungsi manajemen Fayol termasuk perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Nah, setiap manajer bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi ini dalam tim mereka. Nah, hasilnya memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja tim untuk mencapaikan target produksi. Nah, hasil dan dampak dari penerapan teori klasik ini yaitu setelah menerapkan prinsip-prinsip teori klasik, perusahaan manufaktur ini berhasil meningkatkan produktivitas hingga 30% dalam 6 bulan. Nah, tingkat kesalahan produksi juga menurun secara signifikan dan kepuasan karyawan ini meningkat karena adanya struktur yang jelas. Nah, kesimpulannya, studi kasus ini menunjukkan bagaimana penerapan teori klasik ini terutama melalui pembagian kerja, hierarki otoritas, dan sistem aturan formal yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam organisasi. Kedua ada penerapan teori neoklasik. Nah, studi kasus ini tentang perusahaan jasa keuangan ABC. Nah, perusahaan ini telah beroperasi selama lebih dari 20 tahun, menawarkan layanan konsultasi keuangan. Meskipun memiliki struktur organisasi yang jelas, perusahaan ini menghadapi masalah dalam retensi karyawan dan kepuasan kerja. Nah, penerapan dari
teori neoklasik ini, yang pertama adalah fokus pada hubungan interpersonal, yaitu manajemen ini mulai mengadakan pertemuan rutin antara atasan sampai bawahan untuk membahas tantangan yang dihadapi karyawan dan memberikan umpan balik dan mendengarkan masukan dari mereka. Nah, hasilnya karyawan ini merasa lebih dihargai dalam terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua ada lingkungan kerja yang mendukung, yaitu perusahaan ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih fleksibel, termasuk penyesuaian jam kerja dan pilihan kerja jarak jauh untuk mendukung keseimbangan kerja. Nah, hasilnya dengan adanya fleksibilitas, karyawan ini merasa lebih puas, termotivasi, dan berdampak sangat positif dan produktivitas. Yang ketiga ada pengembangan karyawan. Nah, perusahaan ini memperkenalkan program pelatihan dan pengembangan yang berfokus pada peningkatan keterampilan dan karir karyawan serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proyek yang menarik. Nah, hasilnya karyawan ini merasa lebih bahwa mereka itu lebih mengembangkan diri ini yang jelas, yang meningkatkan loyalitas dan mengurangi turnover. Nah, yang keempat ada pengakuan dan apresiasi. Nah, manajemen ini menerapkan sistem penghargaan dan pengakuan untuk karyawan yang menunjukkan kinerja yang sangat luar biasa, baik dalam bonus ataupun pengakuan publik. Nah, hasilnya karyawan ini menjadi lebih termotivasi dan berkomitmen karena mereka merasa diakui dan dihargai. Nah, hasil dan dampaknya yaitu setelah penerapan prinsip teori neoklasik, nah perusahaan ini itu mencatat penurunan tingkat turnover karyawan ini sebesar 25%. Dalam 1 tahun ini kepuasan karyawan juga meningkat secara signifikan. Nah, kesimpulannya yaitu studi kasus ini menunjukkan bagaimana penerapan prinsip teori neoklasik ini fokus pada hubungan interpersonal, lingkungan kerja, dan pengembangan karyawan. Ketiga, studi kasus tentang teori modern. Nah, penerapan teori modern ini dalam perusahaan teknologi inovasi ABC. Nah, perusahaan teknologi ini perusahaan rintisan yang bergerak di bidang pengembangan perangkatan lunak dan aplikasi mobile dengan mempertumbuhkan persaingan yang ketat. Perusahaan yang menghadapi tantangan dalam hal inovasi dan kolaborasi antar tim. Untuk mengatasi hal tersebut, manajemen ini memutuskan untuk menerapkan prinsip-prinsip modern termasuk organisasi pembelajaran dan pendekatan berbasis proyek. Nah, penerapan teori modern ini yang pertama adalah perusahaan ini memperkenalkan budaya belajar keberlanjutan, menyediakan akses ke kursus online, seminar maupun lokakarya. Nah, hasilnya karyawan ini menjadi lebih proaktif dalam mengembangkan keterampilan baru. Yang kedua ada tim yang berbasis proyek, yaitu manajemen ini membentuk tim proyek yang terdiri dari anggota dari berbagai departemen, mau pengembangan, pemasaran, ataupun desain. Nah, untuk kolaborasi ini menjadi lebih baik, setiap tim ini diberikan otonomi untuk mengambil keputusan terkait proyek mereka, dan hasilnya ini pendekatan ini prosesnya lebih cepat karena mengembangkan produk dan menghasilkan produk ini lebih sesuai dan kebutuhan pasar karena melibatkan berbagai perspektif. Nah, yang ketiga ada teknologi dan kolaborasi. Nah, perusahaan mengadopsi alat kolaborasi digital seperti Slack atau Trello yang meningkatkan komunikasi antar tim, terutama dalam proyek jarak jauh. Nah, alat ini juga memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan efektif dan lebih baik. Nah, yang keempat ada inovasi keberlanjutan. Nah, perusahaan ini menetapkan program inovasi di mana karyawan dapat mengajukan ide untuk produk baru yang perbaikan proses. Nah, ide-ide ini terpilih mendapatkan dukungan untuk mengembangkan lebih lanjut. Nah, hasilnya inisiatif ini menciptakan budaya inovasi yang kuat dan beberapa produk baru yang berhasil diluncurkan berkat masukan dari karyawan. Nah, hasil dan dampaknya yaitu setelah menerapkan prinsip teori modern ini, perusahaan ini mengalami peningkatan produktivitas sebesar 40% dalam 6 bulan. Nah, waktu pengembangan produk baru ini berkurang dan perusahaan berhasil meluncurkan 2 produk inovasi yang mendapatkan sambutan positif dari pasar. Nah, kesimpulannya, studi kasus ini menunjukkan bagaimana prinsip teori modern ini seperti organisasi, pembelajaran, tim berbasis proyek, penggunaan teknologi untuk kolaborasi, dan inovasi keberlanjutan dapat meningkatkan kinerja organisasi, yaitu pendekatan ini menyoroti pentingnya fleksibilitas, kolaborasi, dan inovasi dalam menghadapi tantangan di lingkungan bisnis yang dinamis ini.
Selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku organisasi. Nah, perilaku organisasi ini sangat berkaitan bagaimana orang bertindak dan bereaksi dalam suatu jenis organisasi. Nah, menurut Rifai dan Mulyadi, secara formal studi mengenai perilaku organisasi ini dimulai sekitar 1948 sampai 1952. Nah, perilaku organisasi ini sebagai ilmu pengetahuan yang terus berkembang guna membantu suatu organisasi untuk meningkatkan produktivitasnya. Yang mempelajari perilaku organisasi sifatnya agak abstrak. Nah, mempelajari perilaku organisasi ini seringkali menghasilkan atau memenuhi prinsip-prinsip yang kompleks di mana penjelasan atau analisnya bersifat situasional. Nah, yang digambarkan bisa dalam beberapa hal. Yang pertama, ada perilaku organisasi adalah cara berpikir, perilaku adalah aktivitas yang ada pada diri individu, kelompok, maupun tingkat organisasi. Yang kedua, yaitu perilaku organisasi adalah multidisiplin yang mencangkup teori, metode, dan prinsip-prinsip dari berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, ada organisasi yang terdapat suatu orientasi kemanusiaan di mana terdapat perilaku, preferensi, perasaan, dan kapasitas belajar. Yang keempat, ada perilaku organisasi yang berorientasi pada kinerja. Suatu organisasi adalah meningkatkan produktivitas, bagaimana adalah meningkatkan organisasi ini dapat mencapai tujuan tersebut. Yang kelima, ada lingkungan eksternal yang sangat berpengaruh terhadap perilaku organisasi. Yang keenam, ada untuk mempelajari perilaku organisasi ini perlu menggunakan metode ilmiah karena perilaku organisasi ini sangat berpengaruh dari disiplin ilmu yang meliputi lingkup ilmu mengenai perilaku organisasi, psikologi, sosiologi, dan antropologi. Organisasi ini juga merupakan lingkungan bagi individu mempunyai karakteristik pula. Nah, ada juga karakteristik yang dipunyai organisasi, yaitu keteraturan yang diwujudkan dalam suatu hierarki pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab atau sistem penggajian. Nah, yang dikatakan oleh Badeni yaitu ilmu psikologi ini menjadi 3 teori, yaitu kepribadian seseorang, psikoteori atau teori humanistik, yaitu yang mengatakan bahwa kepribadian sebagai keunikan yang dimiliki seseorang yang dapat dilihat dari sifat tertentu seperti ketelitian dan ketidakketelitian, keramahan dan tidak keteramahan. Nah, dan teori ini juga mengasumsikan bahwa semua orang memiliki tetapi tidak derajat kepemilikan yang berbeda-beda. Misalnya seseorang ini lebih ramah dibandingkan orang lain. Nah, teori psikodinamik yaitu mengatakan bahwa setiap individu ini memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Nah, hal ini juga yang disebabkan oleh setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda dalam menghadapi rangsangan-rangsangan yang mereka hadapi. Dalam teori ini juga bahwa dalam diri manusia itu ibarat ada pertempuran antara the in dan super ego yang dimodernisasi oleh ego. Nah, teori-teori humanistik ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan tumbuh dan beraktualisasi diri, dan Roger dalam Badeni meyakinkan bahwa dorongan rangsangan yang paling pokok dalam diri manusia itu adalah merealisasikan potensi yang inherent pada diri individu menjadi terwujud. Dan dari ketiga penjelasan teori di atas ini bahwa semua orang mempunyai kepribadian yang berbeda-beda dan tidak ada orang yang mempunyai kepribadian yang lebih banyak atau lebih besar dibandingkan orang lainnya. Yaitu perilaku individu ini di organisasi dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal seperti kepribadian dan motivasi. Nah, faktor eksternalnya itu seperti budaya organisasi dan lingkungan sosial. Nah, memiliki faktor-faktor ini dapat membantu manajer dan pemimpin untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan mendukung perkembangan individu. Berikut ini contoh-contoh kasus yang menggambarkan pentingnya organisasi. Yang pertama ada krisis manajemen di perusahaan. Nah, kasus ini yaitu sebuah perusahaan ini
mengalami krisis besar karena produk yang cacat. Nah, tanpa adanya struktur organisasi yang jelas, maka tim manajemen tidak dapat merespon dengan cepat. Akibatnya reputasi perusahaan ini hancur dan kerugian finalisasinya meningkat. Nah, yang kedua ada proyek tim lingkungan kerja, yaitu kasusnya ini sebuah tim di sebuah perusahaan teknologi yang ditugaskan untuk mengembangkan produk baru tanpa struktur organisasi yang jelas, maka anggota tim saling tumpang tindih dalam tugas dan mengalami kebingungan tentang tanggung jawab masing-masing. Nah, pentingnya organisasi ini, dengan adanya organisasi yang baik, maka pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang efektif, tim dapat bekerja lebih efisien, menyelesaikan proyek tepat waktu dan pencapaian yang diinginkan.